itu menjadi pondasi di bagian batu yang lebih besar. Namanya itu guys, namanya adalah Watu Tumpang. Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih ya guys. Halo guys, akhir pekan waktunya kita untuk jalan-jalan explore di alam. Kali ini aku menuju ke daerah istimewa Yogyakarta guys. Salah satu wisata alam yang terkenal di daerah istimewa Yogyakarta adalah hutan pinusnya, berjajar-jajar di atas perbukitan di sebelah timur dari istimewa Yogyakarta. Dan yang menjadi terkenal dari semuanya menurutku adalah hutan pinus Mangunan. Nah guys, selain hutan pinus Mangunan yang sudah sangat terkenal seantero dunia, di bagian kecil dari hutan pinus Mangunan ada wisata yang namanya adalah Watu Tumpang. Tidak jauh beda dengan hutan pinus Kalilo yang ada di Purworejo, ada Watu Tumpang, juga ada hutan pinus Suwono yang ada di Wonogiri, juga ada Watu Tumpang. Begitu juga dengan hutan pinus Mangunan, juga ada Watu Tumpangnya. Kali ini kita akan explore secara luas dan secara lebar seperti apa Watu Tumpang yang ada di Mangunan. Kali ini perjalananku membelah indahnya hijaunya hutan pinus di kiri kanan guys, dengan jalan aspal yang mulus-lus seakan-akan kita sedang naik jet coaster di tengah-tengah keindahan hutan alam ini guys. Oke guys, anggap aja kita sudah masuk di hutan pinus dan ambil aja arah menuju ke area taman. Dari perjalanan trekking kita akan langsung menuju ke sebelah barat atau masuk ke sebelah kiri ketika kita masuk di gerbang awal. Maka nanti akan ketemu papan petunjuk yang akan bertuliskan yaitu taman. Nah ini guys, dari taman kita akan terus jalan melewati sebuah jalan kecil dengan batu yang ditata begitu epiknya. Maka dari situ nanti akan ada papan penunjuk, tulisannya adalah Watu Tumpang. Ini arahnya warnanya kuning menuju ke arah kiri. Oke guys, kita akan menyusuri jalan kecil ini dan ada pagarnya terbuat dari kayu yang sudah mengering, dijajar dan dengan background pemandangan antara hutan pinus dan berbagai pohon lainnya. Bebatuan yang keras dan padas di antara bunga-bunga yang bermekaran. Pagi hari ini kita akan menuju ke Watu Tumpang. Seperti apa? Ikuti perjalananku explore di Watu Tumpang. Siang ini aku lagi ada di Pinus Mangunan dan di tamannya itu guys ada namanya adalah Watu Tumpang. Ini dalam bahasa Jawa ya, aksara Jawa. Nah kita akan explore di Watu Tumpang ini ya. Yuk. Kaki ini terasa tidak lelah ketika mengelilingi hutan pinus Mangunan, lalu menuju ke salah satu sudut di sebelah barat, yaitu yang bertulisan aksara Jawa Watu Tumpang. Hutan pinus di antara 500 hektar, ada salah satunya yang kita akan tuju yaitu Watu Tumpang guys. Di sini itu selain pohon pinus yang sudah melegenda, ada juga berbagai semak yang memiliki tanaman herbal dan sangat luas sekali di sini. Sudah ada jalan yang memang dibuat untuk para pengunjung datang ke sana guys. Tetapi selain itu kita juga bisa menikmati beberapa tanaman herbal yang merupakan warisan leluhur yang menggunakan herbal sebagai kehidupan sehari-hari, terutama untuk tanaman-tanaman obat guys. Dari atas menuju ke bawah sekitar 200 meter, nanti kita langsung akan ketemu dengan papan petunjuknya seperti ini nih guys. Ya, tempat ini seperti sebuah petilasan dari Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Watu Tumpang yang ditulis di sini guys itu watu unik ya, itu konon petilasan dari Sunan Kalijogo sendiri ya.
yang merupakan keajaiban batu yang besar bisa berdiri kuat dan kokoh di atas kemiringan oleh batu yang lebih kecil. Penasaran? Yuk. Jujur guys, mungkin tidak bisa masuk di akal bagaimana batu yang begitu besar bisa berdiri kokoh di atas batu yang kecil. Bahkan keadaan ini sudah ratusan tahun yang lalu tidak tergoyahkan oleh apapun. Mengingat daerah istimewa Yogyakarta beberapa kali diterpa gempa, bahkan isu tsunami. Tapi tidak membuatkan batu tumpang ini untuk bergeser sedikit pun. Padahal kalau kita mengikuti teori gaya gravitasi, seharusnya batu besar tersebut sudah menggelinding ke arah lembah karena posisi tanah yang miring. Kok posisi batu tersebut tetap stabil ya guys? Bahkan gempa besar pada tahun 2016 pun tidak menggemingkan batu ini untuk bergeser. Begitu juga ketika letusan Merapi yang memungkinkan ada pergerakan tanah, posisi batu besar tersebut tetap menempel di batu kecil di bawahnya. Kok bisa ya? Entah kita cari berbagai teori apapun, yang pasti semuanya adalah kebesaran dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan segala alam dan isinya guys. Dan kita cukup mensyukuri atas semuanya. Ya guys, jadi batunya itu berbentuk kubus ya aku sebut ya, karena memiliki kemiringan prisma dan di bagian sekitar diameter 1,5 meternya itu menjadi pondasi di bagian batu yang lebih besar yang diameternya sampai ratusan ton ya. Oke, dan di bawahnya itu batu yang sangat kecil, bahkan retak-retak gitu kelihatannya seperti itu. Oke. Kalau jenis bebatuannya sih termasuk jenis batuan purba, di mana pada zaman dulu yaitu batu-batu mengeras dan keluar dari dalam bumi ketika gunung api purba meletus seperti itu ya. Itu kejadian alam yang unik dan menghasilkan seperti itu ya. Memang secara hukum fisika bisa saja terjadi, di mana penempatan yang tepat, gaya dan kecepatan menghasilkan sebuah karya keajaiban. Duh, pusing ya? Saya juga pusing. Yang jelas di sini ada keajaiban alam, yaitu watu tumpang atau batu tumpang gitu ya. Oke guys, di sekitar dari Watu Tumpang ini ada beberapa sejarawan juga cerita rakyat. Ada Watu Lanang, yaitu batu pria yang keberadaannya berdekatan dengan Watu Tumpang ini guys. Ada juga guys namanya petilasan Gunung Kendil yang juga berdekatan. Konon Watu Lanang dan Gunung Kendil adalah bagian dari petilasan Syekh Siti Jenar. Ya begitulah cerita yang beredar di sekitar sini guys. Tetapi alam memang memiliki ceritanya sendiri dengan keajaiban dan keindahan alam yang patut kita lestarikan dan kita jaga supaya bumi tetap memiliki keindahannya sendiri guys. Seperti saat ini semuanya masih dalam keadaan alami, belum banyak ada penempatan hal-hal yang modern. Jadi ini perlu dijaga dan dilestarikan. Hanya perlu dijaga kebersihannya dan kerapiannya. Bila kita datang ke sini guys, kita akan merasakan sebuah ketenangan guys. Selain suara burung-burung, juga dengan pergesekan dedaunan dari hutan pinus, maka kita akan merasakan sebuah ketenangan dan kenyamanan. Hanya saranku kalau datang ke sini jangan sendiri guys, bawalah teman 2 atau 3 orang sehingga kita bisa saling bercerita tentang keadaan alam yang indah ini. Selain itu kalau datang ke sini ketika musim panas ya guys, karena apa? Jalannya itu masih jalan tanah. Jadi jangan sampai becek ya. Terus saranku kalau kesini guys, kita bisa memakai tempat spot foto itu yang instagramable banget. Bahkan juga bisa digunakan untuk vlog video, itu cocok sekali guys. Seakan-akan kita mendapatkan sebuah keajaiban dengan batu besar
menindih batu yang kecil tetapi tetap kuat dan kokoh seperti ini guys. Asal jangan banyak gaya kayak aku gini ya. Aduh. Hai guys, di Watu Tumpang sendiri aku menemukan tanaman ini ketika waktu kecil. Aku tuh sering dibuatin sama mama itu botok itu dari parutan kelapa dicampur sambal dan dicampur tanaman ini. Ya itu namanya adalah orang Jawa bilang panglai ya. Ya jadi ini panglai ini biasanya digunakan oleh orang-orang tua untuk meningkatkan nafsu makan anaknya. Jadi dicampur sama makanan apa gitu. Dan ini tuh mengandung zat atsirin yang sangat tinggi ya, dan biasanya digunakan untuk beberapa obat seperti yang paling terkenal itu obat malaria, itu bisa disembuhkan lewat ini. Selain itu juga untuk ambeien ya, ini obat untuk ambeien dan termasuk obat herbal yang sangat berkhasiat sih ya. Ini ada di Watu Tumpang, hutan pinus Mangunan. Guys, di Watu Tumpang sendiri itu banyak sekali ekosistem, terutama tanaman-tanaman khas dan herbal ya. Ini salah satunya guys, ini orang Jawa bilang irah-irahan yang biasanya digunakan obat untuk apa ya namanya, memar. Biasanya digunakan untuk seperti itu dan itu akan cepat sekali sembuh. Selain irah-irahan ada lagi nih guys yang biasanya digunakan, yaitu adalah ini adalah lempeni. Lempeni ini biasanya oleh apa namanya, pada keraton ya, biasanya dipakai untuk obat-obatan seperti menyembuhkan luka. Itu cepat sekali ya dengan daunnya ini. Oke, satu lagi yang aku lihat guys, di sini ada yang namanya, kita lihat di sini. Nah, ini namanya adalah pecut kuda. Pecut kuda ini obat herbal kuno ya, itu biasanya digunakan untuk area-area tenggorokan seperti batuk, terus radang tenggorokan, terus juga untuk hepatitis A. Dan memang ini bagus sekali bagi yang terkena gejala-gejala bagian tenggorokan ya, ataupun susah merasakan sesuatu. Ini obat pecut kuda ini salah satu jawaban yang bagus sebagai tanaman herbal. Datang saja di sini di Watu Tumpang, Pinus Mangunan, daerah istimewa Yogyakarta. Salam lestari. Alam memang tidak pernah habis untuk kita explore guys. Dari segi apapun selalu menunjukkan keindahannya. Kaki ini tak pernah berhenti untuk melangkah dan menceritakan betapa luasnya dan lebarnya akan kekayaan alam yang terkandung yang Indonesia miliki. Dan kita harus berbangga. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi menjaga dan melestarikan alam ini? Mari kita buang sampah pada tempatnya, menanam pohon lebih baik daripada menebang. Hindari pembakaran sampah di dekat area hutan, tidak menciptakan polusi yang mengganggu keberadaban manusia. Oke guys, itulah tadi ceritaku dalam explore di Watu Tumpang, hutan pinus Mangunan. Tetap saksikan di channelku ini beberapa vlog video dari beberapa perjalananku. Dan nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari hutan pinus Mangunan Watu Tumpang, aku ucapkan terima kasih, salam lestari, dan sampai jumpa.